Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali surah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Suratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, idza fahimta dzalik, apabila engkau telah memahaminya, saddal faragh hadza taqaddam, fa'lam anna katsiran min ar-rusul wa umamihim la na'rifuhum. Lianna Allah lam yukhbirna anhum. Apabila engkau telah memahami hal ini, ketahuilah bahwa kebanyakan Rasul dan umat-umat mereka kita tidak mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitakan mereka kepada kita. Yakni Rasul dan Nabi itu banyak. Kisah tentang mereka dengan umatnya juga banyak. Namun yang sampai kepada kita tentang para anbiya wal mursalin dan umat-umat mereka itu sedikit. Kalau mau dibandingkan dengan jumlah kenyataan mereka, itu lebih banyak yang tidak diceritakan kepada kita. Lakin akhbarana an 'adin allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang kaum 'Ad yang belum pernah diciptakan seperti mereka di seluruh penjuru negeri ketika itu. Faba'atsallahu ilaihim huda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka Nabi Hud. Fakana min amrihim ma qassallahu fi kitabih. Maka termasuk dari berita mereka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Qur'an. Wa baqiyat tauhidu fi ashabi Hud ila an udima ba'da muddatin la nadri kam hiya. Tauhid tetap ada pada pengikut Nabi Hud hingga akhirnya mereka semuanya tiada dan tidak diketahui setelah itu berapa masanya. Taib. Yakni penulis menyebutkan bahwasanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak. Mereka diutus kepada umat-umat yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara umum tentang mereka, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap generasi seorang utusan yang masing-masingnya menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Menunjukkan bahwasanya setiap umat, setiap generasi pasti ada utusan yang Allah utus kepada mereka. Jumlah pastinya tidak diketahui, yang sampai kepada kita hanya sedikit, beberapa persen saja dari jumlah seluruhnya. Dan di antara yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini merupakan kaumnya Nabi Hud.
Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, awwalu syirkin waqa'a, syirik pertama kali yang muncul ba'dal gharaq, setelah tenggelamnya kaum Nabi Nuh, itu terjadi pada kaum Ad. Jadi setelah Nabi Nuh kapalnya terdampar, kemudian airnya surut, mereka pun turun dari kapal, menyebar ke seluruh penjuru negeri, anak keturunan mereka semakin banyak. Tauhid tetap ada. Kejayaan tauhid waktu itu ada. Namun setelah itu tergantikan oleh generasi-generasi baru, lupa dengan generasi sebelumnya, hingga muncul kaum Ad. Kemudian terjadilah kesyirikan pertama setelah hancurnya kaum Nabi Nuh pada mereka. Beliau mengatakan lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dan ciri-ciri kaum Ad. yakni mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi fisik yang sangat kuat, postur tubuh yang sangat kuat, yang belum pernah ada ciptaan seperti itu sebelum bahkan sesudahnya. Karena saking besarnya dan saking kuatnya mereka sehingga membuat mereka sombong dan lupa diri. Menganggap mereka adalah manusia yang kekal abadi, yang tidak mungkin lemah, tidak mungkin mati. Kemudian mereka sombong menentang Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun berbuat onar di muka bumi hingga akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak mendiamkannya, mengirim Nabi Hud untuk mendakwai mereka, dan Nabi Hud min jinsihim, termasuk dari kabilah mereka sendiri, mengajak mereka untuk beriman, kembali kepada tauhid, namun mereka enggan untuk mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalimatnya, menghancurkan mereka dengan diutusnya angin. Angin yang kemudian memporak-porandakan tempat tinggal mereka dan juga mereka selama beberapa hari lamanya tanpa berhenti. Sehingga mereka pun hancur binasa, mati bagaikan pohon-pohon kurma yang hangus. Kemudian setelah itu Nabi Hud dengan kaumnya yang beriman tetap ada. Wa ya'budullaha azza wa jal, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baquna 'ala tauhid, mereka tetap di atas tauhid ila muddatin, sampai pada waktu tertentu. Kemudian setelah itu hilang, yakni sejarah tentang tauhid menghilang. Wa baqiya fi ashabi salih ila an 'udima muddatan la nadri kam hiya. Demikian pula yang terjadi pada kaumnya Nabi Saleh, tauhid itu menghilang selama beberapa masa yang kita tidak tahu kapan itu, berapa lama dia. Kaumnya Nabi Saleh sama dengan sebelumnya, termasuk dari garis keturunannya juga, kaum Tsamud, yang juga tidak kalah secara postur tubuh dan lain sebagainya. Mereka juga sama, mengingkari Nabi Saleh, bahkan mereka berani untuk menyembelih onta yang mereka minta sendiri. Mereka minta kepada Nabi Saleh untuk ditampakkan dan ditunjukkan tanda kekuasaan Allah yang beliau miliki. Kemudian Nabi Saleh meminta mereka untuk melihat sebuah batu yang sangat besar. Beliau berdoa kepada Allah untuk mengeluarkan onta dari batu tadi. Allah mengabulkannya. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya secara cuma-cuma. Karena mereka berjanji akan beriman bila mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat dan kebesaran Allah. Allah memenuhinya. Tapi kalau mereka tetap ingkar dan tidak mau beriman, maka Allah akan menghancurkan mereka. Ternyata benar. Mereka minta hanya untuk ngetes saja. Ketika onta itu benar-benar keluar dari batu dengan ukuran yang sangat besar, kemudian air susu yang tidak pernah terputus, mereka bisa mengambil air susunya, ya. Sampai beberapa lama mereka pun akhirnya merencanakan untuk membunuh onta tersebut. Nabi Saleh sudah memperingatkan, biarkan onta ini berkeliaran di bumi Allah, mencari makanannya, mencari tempatnya sendiri. Jangan diusik, jangan diganggu, jangan disentuh. Mereka melanggarnya, mereka pun bermusyawarah untuk menyembelih onta ini, sehingga imba'atha ashqaha, berartilah orang yang paling rugi di antara mereka memberanikan diri untuk menyembelih onta tersebut. Benar, mereka menyembelihnya, onta itu pun mati. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adab untuk mereka dengan dikirimnya suara yang sangat melengking dengan volume yang sangat tinggi dari langit
yang membuat kuping mereka pecah seketika dan diikuti oleh organ-organ tubuh mereka yang lain pecah berhamburan. Waliyadzubillah. Setelah itu Nabi Saleh dengan kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melanjutkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ila muddatin, sampai beberapa masa. Kemudian setelah itu udimat, hilang masa itu, ila muddatin la nadri kam hiya, sampai pada masa yang kita tidak ketahui berapa lama. Thumma ba'atsallahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa laysa ala wajhil ardi yawma idin muslimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ketika itu tidak ada lagi di atas muka bumi seorang muslim. Yani betul-betul dari generasi sebelumnya sudah tidak menyisakan generasi yang baik. Betul-betul hilang. Tauhid hilang. Tidak ada yang meneruskan perjuangan tauhid sebelumnya sehingga tauhid itu sempat hilang. Kemudian Allah menghidupkannya kembali dengan diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fajara alaihi min qaumihi ma jara. Maka terjadilah perseteruan antara beliau dengan kaumnya, dimulai dari ayah beliau sendiri, Azar. Azar ini pembuat patung, termasuk orang yang dihormati karena dia memiliki keahlian untuk membuat patung yang dijadikan sebagai sesembahan mereka. Siap menerima pesanan dengan bentuk apapun, ya. Yang kecil, yang mini, yang sedang, yang gede, dengan berbagai macam bahan, siap untuk mengerjakannya. Dan dijadikan sebagai mata pencaharian dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nabi Ibrahim tidak rela melihat kondisi ayahnya seperti itu. Beliau pun mendakwahi ayahnya, mengingatkannya terus menerus tanpa henti, dengan sabar, dengan hikmah, dengan kalamun rafiq, lin, ucapan yang lembut kepada ayahnya untuk meninggalkan profesi seperti itu. Bahkan beliau mengajak ayahnya untuk berpikir secara logika. Masa Tuhan yang dipahat, yang dibuat, kemudian disembah oleh yang buat? Harusnya yang buat itu yang disembah. Kenapa? Lebih kuat bisa menciptakan Tuhan. Tapi kenapa kok malah ini yang disembah? Kamu sendiri yang memahatnya malah dijual dengan harga tertentu seperti barang-barang yang lain yang ada di pasar, kemudian disembah setelah itu. Diajak untuk berpikir. Tapi tetap yang namanya hidayah biyadillah, ketika hati itu sudah matbu'un, sudah ditutup hati itu, maka la yanfa'uhu syai'un, tidak akan bermanfaat untuknya apapun. Nasihat apapun tidak akan masuk, mental semua. Bahkan semakin menjadi-jadi. Bahkan Azar dengan tega mengusir sendiri anak kandungnya dari rumahnya. Bahkan mengancam kalau tetap melanjutkan nasihatnya akan dirajam hidup-hidup sampai mati. Ya. Nabi Ibrahim pun menuruti apa keinginan ayahnya. Kemudian beliau pun meninggalkan rumah. Taib. Kaumnya ketika itu, mereka mengadakan hari raya besar. Kumpul di sebuah tempat untuk mengadakan ritual rutin tahunan mereka. Kampung dibiarkan kosong. Semua penduduk wajib untuk ikut. Nabi Ibrahim termasuk yang diajak. Namun beliau berdusta di situ. Beliau mengatakan, inni saqim, saya sedang sakit. Saya insyaallah al-isyaratu ilaih. Nanti akan disebutkan isyarat kepada ucapan beliau ini. Ditinggal sama kaumnya, mereka pergi menuju sebuah tempat, semuanya di sana, kemudian mereka melakukan ritualnya. Nabi Ibrahim tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beliau mengambil kapak, beliau mendatangi tempat penyimpanan berhala, membukanya, dan menghancurkan semuanya tanpa sisa kecuali satu berhala yang paling besar. Kemudian beliau mengalungkan kapak itu ke berhala yang paling besar ini dan ditinggal setelah itu. Otomatis setelah ritual selesai, kaum Nabi Ibrahim datang, pertama kali tempat yang mereka tuju adalah tempat penyimpanan berhala ini. Semacam kayak mau berangkat pamitan dulu, ketika balik juga setor muka dulu ke berhalanya ini. Begitu datang membuka tempat penyimpanan, kaget. Semua berhala sudah hancur, berkeping-keping, tidak tersisa kecuali berhala yang paling besar. Kalap mereka mencari informasi siapa yang menghancurkan. Semuanya berangkat ke tempat tujuan, tempat ritual, siapa yang tinggal di sini. Otomatis tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Ibrahim. Maka beliau adalah tersangka utama tindakan tersebut.
Dipanggil oleh kepala suku, dihadapkan di hadapan seluruh masyarakat, diinterogasi secara terbuka, ditanya. Dan beliau otomatis tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Beliau ditanya oleh para kepala suku ketika itu, apakah kamu yang bernama Ibrahim? Ya, betul, saya Ibrahim. Kemudian kepala sukunya melanjutkan interogasinya, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Nabi Ibrahim berdusta lagi. Beliau mengatakan tanyaan yang paling besar itu dihancurkan oleh dia. Bahan atau benda, barang buktinya dia yang bawa. Ya, dia yang menghancurkan berarti. Kok saya yang dituduh? Mungkin dia iri sama berhala-berhala cilik-cilik ini dihancurkan kabeh. Berarti dia menjadi berhala satu-satunya. Tanyaan sama dia, kok tanya sama saya? Otomatis kaumnya merasa bingung. Spontan muncul dari ucapan mereka. Masa kita tanya sama batu? Batu yang nggak bisa jawab. Ditanya yang menengahi. Masa kita tanya sama batu? Dibalik sama Nabi Ibrahim. Wes ngerti batu kok disembah. Sudah ngerti batu, udah ngerti tidak dengar, udah ngerti tidak bisa jawab kalau ditanya, lah kok disembah? Mana akal kalian itu? Ngamuk mereka. Terbungkam mereka 1000 bahasa. Nggak bisa jawab ucapan Nabi Ibrahim. Karena sangat logis. Ya, sangat logis. Ya benar juga. Batu. Diajak ngomong. Diajak ngomong, ya menengahi. Malah sing ngajak ngomong, ya perlu ditengok akalnya. Ini waras apa ora? Batu diajak ngomong. Yang lebih tidak waras lagi, lalu disembah. Ya, diminta-minta. Nah ini afala taqilun kata Nabi Ibrahim. Mana akal kalian itu? Cik bodoh nih kalian. Ya, batu kok disembah-sembah itu. Sudah tidak ada lagi hujjah dan tidak ada lagi argumen yang bisa mereka sampaikan. Ucapan yang tidak terbantahkan. Langsung, yang tersisa hanya emosi. Ngamuk mereka. Kumpulkan semua masyarakat, kumpulkan kayu. Dari seluruh penjuru desa, kumpulkan kayu sampai setinggi gunung. Kemudian dinyalakan. Pas dinyalakan, apinya itu betul-betul besar. Api unggun terbesar mungkin di masa itu. Ya. Nabi Ibrahim dibawa. Diarak di hadapan semua penduduk kampung ketika itu. Kemudian beliau pun dilemparkan begitu saja ke dalam api. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan beliau untuk hancur dimakan api. Maka Allah memerintahkan api tadi untuk merubah sifatnya sementara. Yang asalnya sifat yaitu panas dan membakar berubah menjadi dingin, ya, dan melindungi Nabi Ibrahim. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dilempar disebutkan dalam sebagian kisah Israiliyat wa fiha nadhar, perlu ditinjau lagi keabsahannya. Ketika beliau dilempar, malaikat Jibril muncul menawari bantuan. Ya, kamu butuh bantuan, ya. Ini tak kibas dengan satu sayap hilang kabeh kayak api unggun ini, ya. Butuh bantuan? Enggak. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaik fala. Kalau minta bantuan sama kamu, enggak. Saya cuma minta sama Allah. Ini malaikat Jibril ya. Yang memang mampu dan bisa untuk melakukannya. Tapi beliau tidak pingin. Itu kisah Israiliyat tambahan atau mengatakan kisah dhaifah. Karena belum masuk ke dalam api, ya sudah campur baur dengan api, dengan kayu yang ada di situ tidak kelihatan sudah. Umatnya menunggu dan melihat. Ya, bagaimanakah proses pembakaran Nabi Ibrahim ini. Tidak terdengar suara teriakan, tidak terdengar suara jeritan histeris, kesakitan, walasi. Tenang, adem ayem, terdengar cuma suara api yang membakar kayu. Begitu api habis, kayu habis. Loh, kok Nabi Ibrahim sih utuh? Tidak ada bajunya yang gosong, yang terbakar. Bahkan tidak bau gosong. Utuh. Ya, tenang, anteng. Ngeliatin mereka juga. Mereka juga bengong ngeliatin Nabi Ibrahim. Gemenung sopora. Kok tidak esok mati? Gak kebakar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun keluar dari kampung tersebut. Qala rahimahullah wa amanat bihim ra'atuhu Sarah. Istri beliau yang bernama Sarah beriman kepada beliau. Thumma amana lahu Lut sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Lut juga beriman dengan beliau. Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim, cuma beda kampung. Beda kampung. Kalau kampungnya Nabi Lut ini kampung Sadum. Dan kampungnya Nabi Lut ini terkena penyakit penyimpangan seksual yang sangat berbahaya, menular dan mematikan. Ya, yang belum pernah ada penyimpangan seperti itu sebelum mereka. Mereka senang satu jenis,
Laki-laki senang dengan laki-laki. Yang perempuannya ada yang mengatakan sama, juga suka dengan perempuan yang lain karena merasa laki-laki tidak bisa memenuhi hajat mereka secara biologis. Ya. Sampai awalnya 1-2 orang. Awalnya yang mereka jadikan korban itu para tamu. Para tamu yang datang ke kampung mereka sudah ya dibikin lungset sama mereka. Ya. Ternyata nggak cuma tamu, menyebar ke sesama mereka sendiri. Akhirnya mereka pun ketagihan untuk melakukan itu. 1 kampung, 2 kampung, sampai menyebar beberapa kampung. Nabi Lut memperingatkan mereka ya untuk tidak melanjutkan tindakan keji itu. Diperingatkan tambah jadi. Bahkan mereka berkata, jangan ngurusi kita. Ya, kami tahu kamu itu orang baik ya. Wis jangan maksa kita lah kayak jadi kamu ya. Kamu itu memang orang baik ya sudah, kami jahat sudah. Biar kami yang bejat. Kamu nggak usah ngurusi kita. Ini hujahnya kaum Nabi Lut. Tetap beliau ngasih nasihat, ngasih peringatan. Ini bahaya. Kamu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikatnya. Pertama datang ke Nabi Ibrahim dulu, ngasih kabar kalau Nabi Ibrahim itu akan punya anak dari Sarah ya. Karena sekian lama beliau tidak punya anak dari Sarah. Menikah dengan Hajar, dapat anak namanya Ismail. Nah ini menikah dengan Sarah, istri pertamanya belum punya anak sampai tua. Nah, di situ Allah memberikan kabar gembira akan punya anak, ya, dan memberikan kabar duka. Kabar dukanya adalah akan datang ke kampung Nabi Lut dan akan menghancurkan mereka. Di antara malaikat yang datang, malaikat Jibril. Nabi Ibrahim tanya, kok ke sana? Kok dihancurkan? Ada Nabi Lut di situ. Itu teman saya, kasihan. Dia juga beriman kepada Allah. Ada kaumnya juga yang beriman. Kok dihancurkan? Para malaikat itu mengatakan, nahnu a'lamu bima fiha. Kami lebih tahu. Itu urusan kami sudah. Kamu jangan ngasih saran wahai Ibrahim, ya. Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Kita hanya ngasih kabar dan laporan, bukan minta izin, ya. Ya sudah, Nabi Ibrahim pun menyerahkan urusannya kepada mereka. Setelah selesai pamit. Ya, pamit langsung datang ke Nabi Lut dengan merubah wujud mereka, sengaja memancing mereka dengan wujud laki-laki yang tampan, yang ganteng datang ke rumahnya Nabi Lut. Otomatis orang-orang bejatnya kaumnya Nabi Lut ini langsung terpancing mendatangi dan mengeroyok rumah Nabi Lut, minta untuk tamunya diserahkan kepada mereka. Bingung Nabi Lut karena tidak kenal kalau ternyata ini malaikat. Ya, bingung. Ya apa iki tamu iki? Kok wah repot iki mereka. Didatangi sama Nabi Lut. Ente iki ya apa tuh? Enggak ada yang punya akal apa? Ini tamu ini kok enggak dihormati sama sekali. Ya apa tuh? Kata mereka, kamu sudah tahu apa yang kami inginkan. Sudah minggir sana, ya. Tamunya buat kami saja. Sampai ditawarkan, saya punya putri, menikah saja sama putri saya. Ya, silakan. Saya punya beberapa putri, dinikahi saja. Lebih halal, lebih terjaga. Kata mereka, gak nafsu sama putrimu. Minggir, ya. Itu bukan hasratnya kami sudah, ya. Halas, beliau tambah pusing, bingung, pintunya ditutup, digedor-gedor sama mereka, ya. Dan yang membocorkan kedatangan tamu ini istrinya Nabi Lut sendiri, ya. Akhirnya para tamu ini pun bilang, kalau kami ini bukan manusia, kami ini utusan Allah. Kami akan menghancurkan kaummu. Kamu pergi dari sini. Semua kaummu bawan, pergi sebelum subuh. Ini sudah mendekati subuh. Nanti kalau kamu mendengar suara atau yang semisalnya, jangan noleh ke belakang. Lanjut terus. Siap. Begitu subuh mulai mulai dekat, Nabi Lut dengan kaumnya bersiap-siap meninggalkan kampungnya. Istri Nabi Lut tidak bisa ikut, ya. Mereka keluar meninggalkan kampung. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril dan malaikat yang lain langsung merubah wujud menjadi wujud asli. Kemudian mereka pun menyebar ke seluruh sudut kampung. Malaikat Jibril dengan satu sayapnya nyongkel 5 kampung atau berapa kampung dengan satu sayap kecongkel, dibawa naik sampai ke atas langit. Otomatis menimbulkan suara gaduh wa ila akhirih. Nah, baru tetap jalan ke depan, tidak nengok ke belakang sama sekali. Karena perintahnya seperti itu. Dibawa naik sampai mendekati langit yang pertama. Bahkan suara anjing-anjing mereka terdengar oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Saking dekatnya. Tinggi sekali. Habis itu dibalik mereka jatuh meluncur kayak batu meteor, ya.
Ya, meluncur nggak karu-karuan, hancur sebelum sampai di tanah itu. Wis mereka jatuh, ditimpa sama desanya, timpai batu sekalian. Ya, sampai rata habis. Tayyib. Wa ma'ahada nasarahullah. Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong beliau. Wa rafa'a qadrahu, dan beliau mengangkat, dan Allah mengangkat derajat beliau, ya Nabi Ibrahim. Wa ja'alahu imaman linnas, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin manusia. Wa mundu dhahara Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lam yu'dam at-tauhid fi dhurriyyatihi. Sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim, tauhid tidak hilang dari keturunannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kami jadikan tauhid itu tetap ada pada keturunan setelahnya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala fokus membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dengan putra beliau. Khalas ya. Untuk kisahnya beliau dengan putranya, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Nujib ala ma tayassar. Afan Ustaz, setahu saya para nabi memiliki mukjizat. Lalu apa mukjizat Nabi Hud? Jazakallah khair. Baik. Kalau tidak salah, mukjizatnya Nabi Hud itu pada keberanian beliau. Ya. Beliau ini mentalnya kuat ya. Beliau menantang semua kaumnya untuk duel sama beliau dan tidak ada yang berani. Ya. Katanya beliau summa kiduni jami'an wala tundirun. Ya. Nek kalian tetap tidak mau menerima dakwah saya dan tetap memusuhi saya, ya sudah. Sekarang ya datangi saya, ayo duel. Ya. Dan jangan ditunda lagi. Tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Ya. Itu mukjizatnya beliau. Yang dihadapi kaum Ad loh, enggak sembarangan nih. Yang mereka watanhituna al-jibala buyutan farihin. Mereka itu sampai memahat gunung dengan tangan, bukan pakai alat pahat, pakai tangan gunung dipahat. Dipukul gunungnya kowel-kowel kabeh, ya. Diukir pakai tangan-tangan mereka sampai jadi istana yang megah. Makanya mereka sampai lupa diri. Sama Nabi Hud tantang, ya. Kamu bisa nyongkel gunung, sekarang ayo duel sama saya. Kalau kalian memang tidak mau beriman, bikin merasa kalau kehadiran saya ini membuat kalian risih, kiduni jami'a wala tundirun. Ayo sini semua, jangan ditunda. Ke orang semani. Itu mukjizatnya. Ya, ini antum yo ojo ngono rek, ya. Antum misalnya antum ya, nasallallahu alaihi wasallam, antum bisa dakwah di kampung antum. Antum salafi satu-satunya di situ. Antum mengajarkan kebenaran dan kebaikan sama mereka. Mereka yang menolak, kemudian membuat makar kepada antum. Yo, ini antum memang memiliki mental keimanan dan tawakal yang tinggi. Ya, tidak masalah. Tapi ini antum ragu, yo ojo macam-macam.
Ya. Jangan kemudian kiduni jami'an wala tundirun. Ya, wis radio kabeh sak kampung sini. Wah, repot ya, ikhwah. Ya. Malah kelihatan ndak hikmahnya, ya. Kalau Nabi Hud memang cocok dengan itu. Pada kondisi kaum seperti itu dengan masa waktu itu cocok. Ya. Apakah benar akibat cicak diharuskan untuk dibunuh dikarenakan ia ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim supaya apinya membesar? Disebutkan dalam Israiliyat demikian. Nah, berapa lama masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak salah 500 tahun. Apa Ustaz, di zamannya siapakah Jarjis hidup? Jarjis ini termasuk kaumnya Nabi Isa. Dia muridnya Hawariyun. Hawariyun itu muridnya Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Hawariyun dijadikan buronan, ya, karena pengkhianatan dari murid Nabi Isa sendiri, ya, yang kemudian dia sendiri yang kena batunya, wajahnya dibikin sama kayak Nabi Isa, kemudian dia pun disalib hidup-hidup sama orang yang Yahudi ketika itu. Hawariyun jadi buronan. Mereka diburon oleh orang Yahudi dan dibunuh satu persatu dengan sadis. Mereka lari ke sana kemari. Ada yang sembunyi ke gunung, ada yang lari ke hutan, pokoknya hidup mereka terancam ketika itu. Yang muncul kelihatan menampakkan syarat Nabi Isa, bantai, bunuh. Jarjis ketika belajar sama Hawariyun sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi, takut kalau menampakkan keimanannya bisa bahaya. Tapi karena melihat raja yang zalim, ya semena-mena membakar rakyat kerajaan hidup-hidup karena tidak mau sujud kepada berhala, wa ila akhirih, ya sudah. Akhirnya dia menampakkan keimanannya. Apakah Nabi Lut memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim? Wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Ustaz, bagaimana cara mandi junub yang sempurna dan yang langsung menyiramkan ke kepala sampai badan dan berapa kali siraman? Kalau mandi junub yang kamilah, yang sempurna, itu ada beberapa tahapan sebelum langsung disiram ke badan. Yang pertama, mencuci kemaluan dulu, ya, sampai bersih. Kemudian dia berwudu. Ada yang mengatakan wudunya semuanya lengkap. Ada yang mengatakan kakinya nanti dibasuh akhiran. Pokoknya dia berwudu. Setelah berwudu kemudian dia membasuh yang bagian kanan dulu. Dari mulai kepala. Dia basuh, dia siramkan air ke kepalanya. Dan dia pijit-pijit sampai betul-betul air itu meresap ke sela-sela rambutnya. Apalagi kalau misalnya rambutnya itu tebal gitu ya. Itu harus bolak-balik biar semuanya meresap. Ya. Bagian kanannya dulu dia bersihkan, kemudian bagian kirinya dia bersihkan, kemudian dia tuang semuanya ke seluruh bagian tubuhnya. Di akhirnya kemudian dia mencuci kakinya, selesai setelah itu. Kalau dia pingin untuk tidak handukan, ini yang afdol. Kalau mau diseka pakai handuk juga tidak masalah. Itu yang kamilah. Antum bisa melihat tahapannya dalam kitab Umdatul Ahkam, disebutkan di situ lengkap tentang ghusl janabah dan juga kitab fikih yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.